Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Mapan kembali kita hari ini ketemu lagi pastinya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Hari ini cuacanya panas banget, bikin tubuh cepat sekali untuk meleleh. Tapi kalau misalnya cuaca panas kayak gini sih biasanya nimbulin banyak penyakit ya nggak sih? Nah, mudah-mudahan semuanya sehat pastinya ya. Dan seperti biasa Nina Amelia hadir lagi bersama sang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi, Pak Nyoto Setianto. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nena. Comeback kita ya, bahas tentang kesehatan ya. Pak Nyoto hari ini kok beda sih? Kenapa lebih Emang cerah ya? Habis terang. kondangan kemana? Ya halal bihalal lah ya. Jadi asik. saya keliling-keliling Asik siapa yang mau masih ada kue-kue gitu kan. Bukan Nah. keliling-keliling siapa yang mau minta maaf gitu Iya, maksudnya. bukan yang masih ada angpaunya, ada kue-kuenya kita samperin. Kalau enggak ya enggak lah. Pak Nyoto masuk ke begitu, dia datenginnya nggak ada angpau dan kuenya. Iya dong. Modus ah. Modus. Oke, tapi seneng sih lihat Pak Nyoto sehat, berseri-seri Iya ya. dong, kita harus berseri-seri selalu ya. Iya, oke. Walaupun sekarang ini kan musim hujan mulai berlalu ya. Sekarang mulai musim kemarau alias musim pancaroba. Nah, musim pancaroba ini kan kadang-kadang kalau panas banget sampai ngelekep ya. Bahasa Inggrisnya ngelekep gitu ya. Kemudian Ngelekep, kalau keren. hujan ya. Jadi kalau udah ngelekep ini pasti mau hujan gitu kan. Bahasanya keren dong, ngelekep.com. Emang iya hujan udah berlalu? Barusan tadi pagi hujan. Betul ya, suka nipu sih Iya, zaman sekarang pakai nih, HP banyak sih. pranknya, cuaca aja ngeprengin kita tiap hari kan gitu. Oke, tapi emang iya sih sekarang ini lagi banyak banget yang namanya bolak-balik ke kamar mandi, Betul. ya kan? Katanya sih bakteri lagi merajalela gitu Pak Ya, Nyoto. karena di musim yang tidak pasti ini segala sesuatu yang namanya bakteri aja dia berkembang biak dengan pesat ya. Apalagi kalau kita salah pola hidup. Contoh udah panasnya terik, kita minumnya soda gembira yang dingin-dingin gitu ya, panas-panas, udah besoknya langsung flu berat itu pasti. Panas dalam langsung jadi kalau flu. lagi panas cuaca nggak boleh minum dingin. Nggak boleh, karena kan kalau kita konsumsi cuaca panas, kita dehidrasi, kita kurang air, kita harus konsumsi air atau air minum ya yang suhunya itu sama dengan suhu udara luar ya gitu. Oh, berarti harus panas juga. Ya nggak harus panas sih, yang penting suhu ruangan ruang gitu ya. ya. Jangan kita di suhu panas, tubuh kita itu dari luar udah panas gitu kan. Kita konsumsi air dingin yang emang sih di tubuh kita kayaknya nyaman kan, dingin gitu ya, segar. langsung segar. Tapi kan segala sesuatu itu masuk ke dalam tubuh kita itu berusaha untuk menetralisir suhunya sesuai dengan suhu yang normal. Bayangkan di sana panas, di sini dingin, tubuh kita kan keluar energi dong, terkuras energinya untuk menormalkan air dingin yang sudah masuk ke dalam sistem pencernaan kita. Ini yang membuat kita sakit. Jadi analoginya seperti itu. Berarti kita baru boleh minum es kalau lagi ada di kutub. Di kutub boleh ya kan. Katanya cuacanya Iya, udaranya jadi sama. tubuh juga kita udah sama aja dia minum es nggak minum es udaranya segini-segini juga kan gitu. Kalau kita udah panas terus kita minum air dingin kan tubuh kayak kena prank juga ya kan. Nah, tapi apa di enaknya luar panas sih? kok tiba-tiba dikasih dingin kan gitu. Makanya tuh apa enaknya panas-panas minum panas? Nggak seru ah. Iya, masa panas-panas kita minum teh panas ya. Iya, nggak seru banget ya, Nggak kuno seru. bener sih. Tapi ya kalau kita pengen tubuh kita segar bugar mau nggak mau itu yang harus kita lalui. Nah, itu dia triknya Betul. ternyata ya. Jadi jangan suka tergoda dengan nafsu dunia ya untuk Yang kemudian hanya sesaat. yang Ya, hanya orang bener aja. sesaat. Tapi ternyata itu membuat tubuh kita justru porak-poranda. Porak-poranda. Ya. Oke, tadi kita bahas mengenai bakteri. Bakteri itu makin banyak nih sekarang tuh lagi banyak banget yang bolak-balik terkena mencri gitu toh. Tapi Ya, sebetulnya bakteri itu nggak selamanya semuanya baik gitu kan? Semuanya buruk. Ya memang bagaimanapun yang namanya bakteri itu adalah makhluk mikroba ya. Bukan makhluk halus. Nanti kalau sebut makhluk halus orang konotasinya sesuatu yang goib gitu ya. Mitkomat makhluk kamit. kasat mata lah ya.
Karena sedemikian lagi sama itu sama mah goib. karena sedemikian kecilnya hanya bisa dilihat dengan mata ilmu pengetahuan pakai mikroskop gitu ya, mikroba. Nah, namanya mikroba itu ada bakteri, kemudian ada virus gitu ya. Kemudian ada lagi bakteri dalam tubuh kita itu banyak sekali karena kita itu terdiri dari 70 triliun sel, tapi lebih banyak lagi bakteri yang dalam hidup kita daripada sel yang dalam tubuh kita. Jadi kita ini sebenarnya ditumpangi oleh makhluk-makhluk lain dalam tubuh kita, makhluk tidak kasat mata. Serius. Jadi bakteri lebih banyak dari iya, sel yang 70.000 triliun tadi. Nanti kita bahas deh. Oke, baiklah. Ini mesti didengar ya, ternyata bakteri itu nggak semuanya buruk. Even kalau kita bicara bakteri itu langsung aja bad image gitu kan. Nah, nanti kita bahas lebih jauh. Jangan lupa yang pengen nanya boleh 081511 103 103. Kita nyanyi dulu ya Pak Nyoto ya. Oke. Ini kolaborasi Ciamik dari Bunga Citra Lestari bersama Ariel Noah, Menghapus Jejakmu. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kita lanjutkan lagi Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Jangan lupa yang pengen nanya ya, kita bahas hari ini mengenai fungsi bakteri buat tubuh kita melalui 081511 103 103, dan jangan lupa buat saksikan kita berdua di YouTube channel kita Ziman Herbal. Tadi Pak Nyoto udah cerita bakteri itu adalah mikroba ya, dan itu jumlahnya di tubuh ini berlipat-lipat lebih banyak dibanding seluruh sel yang bahkan jumlahnya 70.000 triliun. 70 triliun. Itu juga saya nggak tahu ya sensus siapa gitu. Ya makanya kok bisa ngitungin sama 70 triliun, kira-kira itu dikorupsi nggak? Iya. Jadi coba memang kan gini ya, sel itu ada apa yang disebut bakteri gitu ya. Bakteri itu bisa juga disebut sel prokariot karena dia cuma sel yang cuma berdiri sendiri, sel tunggal, ya kan? Ada sel eukariot. Jadi sel eukariot itu terdiri dari kumpulan sel-sel berbentuk organ, lama-lama jadi manusia, tumbuhan, hewan. Jadi ada manusia terdiri dari 70 triliun sel karena merupakan kesatuan dari berbagai macam sel membentuk tubuh kita, membentuk jaringan, membentuk organ, dan sebagai struktur yang paling kecil sel jadilah kita manusia kan. Tapi kalau bakteri itu adalah selnya cuma berdiri sendiri, sel tunggal. Jadi dia nggak menyatu gitu ya. Kalau tadi kan sel-sel membentuk manusia, kalau bakteri berdiri sendiri. Dan bakteri ini kan dari 1 gram tanah aja itu bisa miliaran bakteri karena demikian kecilnya. Saking kecilnya. Dan bakteri itu juga ada bakteri yang sangat berguna bagi kehidupan manusia, juga ada yang tidak berguna bahkan juga merugikan, ya kan? Jadi kalau kita sebut aja di tubuh kita ini beragam bakteri, ada bakteri baik ya 40%, ada bakteri jahat 40%, ada bakteri biasa-biasa aja, netral tapi pelin-pelan 20%. Oh, pelin-pelan maksudnya dia jadi bisa begini, kadang bisa baik, kadang bisa buruk. Bisa baik, bisa buruk tergantung yang mendominasi mana. Contoh kalau di dalam tubuh kita itu kebanyakan bakteri baik lebih daripada 40%, let's say cuma 42%, nanti yang 20% ini jadi baik semua. Gitu kan? Tapi kalau bakteri buruk dalam tubuh kita itu lebih daripada 40%, lebih banyak, misalnya ada 45%, ini ikut-ikutan jadi buruk semua. Jadi 62% otomatis kita terkena penyakit karena kalah bersaing antara bakteri baik dan bakteri buruk, kan gitu. Jadi karena demikian kita harus memperkaya tubuh kita dengan bakteri baik agar kita bisa sehat sepanjang umur sampai usia lanjut. Dan namanya bakteri itu sangat mukjizat sekali ya. Karena apa? Karena kita lihat juga bahwa tumbuh-tumbuhan aja biar bisa panennya banyak, panennya bagus, itu kan biasanya pakai pupuk hayati yang biasanya kandungannya adalah bakteri baik. Ada probiotik. Tanah yang demikian tandus dan gersang itu bisa menjadi subur kembali kalau ada bakteri yang dikembangbiakkan bakteri baik. Bahkan bakteri ini sangat unik. Dia bisa hidup di lingkungan yang sangat ekstrim sekali. Misalnya di kutub utara sedemikian ekstrimnya, tetap ada makhluk hidup. Makhluk hidup apa? Ya bakteri. Orang pergi ke planet Mars, planet apa lagi deh ya, yang ke bulan gitu ya, kan di situ sangat-sangat kehidupan itu nggak ada deh makhluk yang sel banyak seperti manusia bisa hidup, tapi bakteri masih bisa hidup. Di gurun pasir bisa hidup, di kutub utara juga bisa hidup, di tempat yang paling dingin bakteri itu bisa hidup.
Dan dia itu juga bisa hidup di suhu yang sangat ekstrim, panasnya sangat panas, dingin sangat dingin, dia tetap bisa hidup. Nah, itulah keajaiban bakteri. Jadi memang bakteri ini ternyata penunjang, penyokong semua kehidupan, karena segala sesuatu itu diurai oleh bakteri. Ya. Contoh, kalau apapun yang sudah jadi jasad ya, mau binatang, mau tumbuhan, mau manusia, mau apapun, itu kan diurai kembali menjadi debu. Siapa yang mengurai? Ya bakteri. Jadi bakteri ini juga sangat-sangat penting. Jadi kita harus bagaimana caranya memperkaya tubuh kita ini dengan memberi makan, memberi ke lingkungan yang terbaik, memberi lingkungan yang sangat nyaman kepada bakteri baik dalam tubuh kita, sehingga akibatnya kita bebas dari macam-macam penyakit akibat dari jasad renik, baik bakteri, jamur ataupun virus gitu yang akan kita bahas. Kita nggak tahu bakteri baik dan bakteri buruk yang mana di dalam tubuh gitu ya Pak Nyoto ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana membuat komunitas bakteri baik itu lebih banyak. Betul. Gitu kan. Oke, nanti kita akan bahas itu, ada caranya kan ya Pak Nyoto ya. Ada dong. Makanya karena saya udah kenal sama ketua sukunya bakteri. Itu dari klan mana? Ya itu dari klan ini ya, pokoknya klan keren lah pokoknya. Oke, itu ada jadi PR kita. Bagaimana membuat ekosistem bakteri baiknya lebih dominan dalam tubuh kita dengan berbagai cara ya. Fungsi bakteri baik sendiri tadi Pak Nyoto udah katakan itu bisa membantu sistem metabolisme tubuh bahkan. Betul. Ya wes, nanti kita bahas lebih jauh. Jangan lupa boleh nanya 0815 11 103 103. Kita ke Malik and the Essential. Hari ini hadir dengan Kita Bikin Romantis. Selalu ingin romantis. Aduh. Kalau udah ngomongin romantis lupa sama bakteri ya Pak Nyoto ya. Lupa lah. Kecuali bakteri yang romantis juga. Oke. Dengerin baik-baik. Malik and the Essential, spesial untuk Anda. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih banyak buat Anda yang senantiasa setia bersama Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan Ziman. Jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita ya di Ziman Herbal. Kita masih bahas mengenai bakteri. Tadi Pak Nyoto bilang ini lebih banyak dibanding sel-sel dalam tubuh. Dia bisa berdiri sendiri, bahkan bisa hidup di kondisi apapun. Nah, jadi luar biasa bakteri ini ya. Dan komposisinya tadi bakteri baik 40, bakteri buruk 40, yang 20 adalah netral, di mana dia bisa berpindah-pindah tergantung siapa yang paling kuat kondisinya saat itu. Nah, kalau misalnya ini bakteri baik itu bagus buat tubuh, pastinya upaya kita adalah meningkatkan jumlahnya ya. Nah, gimana tuh caranya Pak Nyoto biar kita bisa punya bakteri yang baik di dalam tubuh kita? Ya memang kan kita tidak bisa lepas dari bakteri ya. Bahkan kita pun kalau di depan kita ada benda apapun, debu atau apapun, itu pasti isinya kumpulan bakteri yang jumlahnya miliaran. Karena demikian reniknya jasad bakteri itu ya. Baik itu bakteri netral, bakteri baik, bakteri buruk, itu banyak sekali di sekeliling kita ya. Selain bakteri ada juga virus gitu ya. Cuma bedanya kalau virus dengan bakteri, virus itu kadang untuk makan dan bernapas saja dia butuh sel lain, butuh inang. Butuh inang tadi. Iya, dia nggak kalau bakteri bisa makan sendiri, bisa bernapas sendiri, dia bisa berkembang biak sendiri. Kalau virus enggak, dia butuh menempel kepada inang. Makanya kan kadang-kadang kalau di komputer ya, yang merusak komputer disebut virus, kan dia mesti nempel di program komputer itu. Dia nggak berdiri sendiri ya. Ya nggak ada bakteri komputer, adanya virus komputer. Tapi bakteri cinta banyak ya. Banyak. Nah kan kita kan kalau kita cerita bakteri itu apa aja sih gunanya kan ya. Jadi dia membantu pencernaan kita. Jadi bakteri itu juga membantu pencernaan kita ini akan bekerja dengan optimal. Jadi otomatis bakteri banyak di sepanjang pencernaan alias usus, dari esofagus, lambung sampai usus 12 jari, usus halus sampai usus besar untuk pembusukan itu tuh. Kan kita habis makan kan nanti diserap tubuh kita lalu dibuang ke usus gitu. Di usus itu banyak flora, banyak fauna. Ya kan, itu semuanya bentuknya bakteri yang fungsinya membusukkan menjadi feses atau tinja sehingga dibuangnya udah busuk gitu ya. Jadi semua unsur
pencernaan itu kinerja bakteri. Kemudian juga menghasilkan vitamin K. Contoh, vitamin K itu diproduksi juga di usus besar. Dari kinerja apa? Dari kinerja dari dari bakteri yang ada di dalam mikrobiota yang ada dalam usus sehingga menghasilkan vitamin K yang dibutuhkan tubuh. Ya, kemudian juga keseimbangan enzim, keseimbangan hormonal, apa segala macam ada kinerja dari bakteri itu sendiri ya. Kemudian yang paling penting imunitas gitu ya. Jadi bakteri-bakteri yang baik ini membantu tubuh kita menciptakan formula untuk mengatasi patogen, baik patogen dari bakteri sendiri yang jahat maupun dari virus ya. Itu semuanya dari kinerja bakteri. Kemudian juga menghasilkan asam lemak baik, rantai pendek, itu semuanya kinerja dari bakteri baik ya kan. Jadi memang bakteri itu yang baik sangat bermanfaat ya. Ya kalau namanya banyak lah. Kalau kita bilang ada probiotik gitu ada ya. probiotik, pro itu kan mendukung bakteri sebenarnya. Makanannya bakteri itu probiotik gitu. Jadi yang paling terkenal ya Lactobacillus gitu kan, yang bakteri-bakteri baik gitu ya. Kemudian tadi untuk menciptakan komunitas baik untuk bakteri baik berkembang biak dengan optimal bagaimana caranya? Nanti kita bahas, kita kenalin dulu nih yang jahat mana yang baik. Oh ya gitu kan? ya, baiklah. Ya kan, jadi seperti yang baik Lactobacillus gitu kan, menjaga keseimbangan mikrobiota di usus. Kemudian ada Bifidobacterium, kemudian ada Streptococcus Bacillus coagulans, banyak deh yang baik-baik ya kan. Itu namanya juga suku-sukunya baik gitu ya. Fungsinya untuk meningkatkan kekebalan tubuh, pencernaan kita, kemudian juga untuk membantu regulasi semua sistem, juga untuk memecah asam rantai lemak dan vitamin dan sebagainya, itu bakteri. Tapi ternyata ada juga bakteri jahat yang masuk ke dalam tubuh kita yang disebut patogen. Ya kalau menyerang paru-paru tahu lah, itu tuberkulosis itu kan bakteri juga, namanya bakteri TBC gitu ya. Kemudian juga ada bakteri salmonella yang bisa bikin diare kan gitu. Nah banyak sekali jenisnya sebenarnya bakteri jahat itu yang bisa menyerang tubuh kita, termasuk yang bikin sakit mah, Helicobacter pylori gitu kan. Kemudian yang bikin pneumonia ya kan, yang bikin banyak sekali. Nah bakteri-bakteri patogen yang bersifat jahat ini kalau dalam tubuh kita itu imunitasnya kuat karena bakterinya baik, itu bisa ditangkal yang bakteri-bakteri jahat itu agar tidak membuat tubuh kita terkena infeksi, peradangan ya kan, yang menyebabkan kita ya umumnya kan kalau orang buang-buang air apa nih, diare, oh akibat dari bakteri salmonella kan gitu ya, dari makanan. Kenapa nih batuk nggak sembuh-sembuh? Oh TBC, tuberkulosis kan bakteri juga. Nah jadi kalau kita mau sehat kan imunitas kita mesti kuat, kita mesti mendukung lingkungan yang baik buat bakteri baik, dan bakteri yang lingkungan yang buruk untuk bakteri jahat itu ditiadakan. Jadi yang tumbuh adalah bakteri baik. Nah akibatnya tubuh kita bisa sehat dan panjang umur. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Ibu Ani di Tangerang. Mau nanya nih Pak Nyoto, gimana kalau di tubuh manusia itu tidak ada bakteri baiknya? Jadi kalau tubuh kita itu nggak mungkin tidak ada bakteri itu satu, ya kan? Karena semua makhluk hidup, ya kan makhluk hidup, benda mati aja sekeliling kita itu isinya jasad ternik yang jumlahnya miliaran, yang memang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang kecuali dengan mata alat teknologi ilmu pengetahuan seperti mikroskop. Dan itu banyak sekali di sekitar kita. Ya, oleh sebab itu ada cara bagaimana orang itu tidak terkontaminasi sama bakteri patogen kan, makanya banyak orang yang pakai karbol apa segala macam ya, pembersih-bersih antiseptik segala macam ya. Itu kan sebenarnya untuk membunuh bakteri disinfektan ya. Itu kan membunuh bakteri jahat yang bisa merusak tubuh kita, tapi masalahnya juga bakteri baiknya mati. Makanya ya karena dia segala bakteri dihajar deh, mau jahat mau baik mau setengah baik bakteri udah tobat mati semua lah sama disinfektan kan gitu. Tapi kalau kita pakai probiotik ekoenzim gitu ya, itu biasanya yang kehajar ataupun yang terbunuh itu cuma bakteri jahatnya, bakteri baiknya mah baik-baik aja, nggak masalah ya kan, karena emang itu konsep di mana lingkungannya dibuat untuk tidak nyaman dan membunuh bakteri tidak berguna, tapi bakteri baik masih bisa hidup. Jadi nggak mungkin dalam tubuh itu nggak ada bakteri baik. Nggak mungkin, orang mati aja dimakan bakteri apalagi yang masih hidup.
pasti ada. Jadi Bu, gitu Bu, bakteri baiknya tetap ada meskipun bisa jadi prosentasenya lagi rendah dibanding bakteri Iya, buruk paling betul. gitu ya. Tapi tetap ada. Ya sudah. Silakan yang pengen nanya boleh ya di 081511103103. Sekarang kita berlagu dulu. Biar cooling down. Ada Rain Laude. Lagunya lagi viral banget ya beberapa saat yang lalu. Judulnya adalah Komang. YouTube channel kita Ziman Herbal. Silahkan subscribe langsung, bisa nonton Nena dan Pak Nyoto lagi chit-chat di sana. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Pokoknya jangan lepas radio kesayangan Anda buat ikutan Ziman Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat ini. Soalnya banyak sekali ilmu-ilmu daging tentang dunia kesehatan yang kita bahas ya. Dan itu bisa di-recall loh, didengerin lagi, ditonton lagi kalau subscribe YouTube channel kita Ziman Herbal. Ya nggak sih? Ya dong. Nah, kita masih bahas mengenai bakteri, fungsinya buat tubuh. Ada bakteri baik, ada bakteri jahat ya. Dan dua-duanya ada dalam tubuh, nggak mungkin nggak ada. Even prosentasenya bisa berubah-ubah sesuai dengan ketahanan tubuh kita pada saat itu gitu ya. Nah, tapi bakteri itu bisa mati nggak? Bisa hilang nggak? Oh iya, bakteri kan makhluk hidup ya, bisa mati juga berkembang biak dengan membelah diri. Jadi kalau ada yang bilang bisa nggak dalam tubuh kita tidak ada bakteri, kemungkinannya nggak bisa karena air liur kita aja isinya bakteri kan gitu. Sepanjang mukosa, air zat lendir yang ada dalam pencernaan kita semuanya bakteri. Sampai kalau nggak ada bakteri, bagaimana bisa terjadi pembusukan di dalam usus besar sehingga jadi feses atau tinja kan nggak mungkin. Proses itu ya. Jadi kita itu mau tidak mau harus tubuh kita itu terdiri dari bakteri ya, mau bakteri yang jahat ataupun yang baik, kalau bisa komposisinya banyakkan yang bakteri baik kan seperti itu. Nah, terus kira-kira ada pertanyaan kah Mbak Nena tentang bakteri atau apapun? Tadi kan sudah ya, yang ini dari Pak Aris. Ini bertanya sehubungan dengan tema kita yang tentang asam lambung itu Pak Nyoto. Oh iya. Pak Haris ini kan didiagnosa asam lambung sudah 3 bulan belum sembuh. Ya. Nah, gimana sebaiknya ya Pak? Jadi kan kalau asam lambung itu biasanya kan orang bilang sakit dispepsia atau MAH gitu ya. Jadi nyeri-nyeri di ulu hati, keluar keringat dingin dan sebagainya ya. Orang bilang aduh saya sakit MAH. Nah ternyata orang bilang itu penyakit MAH itu kan tukak lambung. Di lambungnya itu ada luka atau tukak. Lalu siapa yang menyebabkan tukak? Ya bakteri, namanya Helicobacter pylori. Karena bentuk bakterinya mirip helikopter, makanya disebut Helicobacter pylori. Karena bentuknya mirip helikopter, kayak ada baling-balingnya gitu kan. Tapi ngelihatnya di kaca mikroskop. Jadi kayak Doraemon ya. Nah, kenapa bisa berkembang biak bakteri jahat itu yang merusak dinding lambung kita? Karena ternyata kadar asam lambung kita terlampau basah. Kan lambung itu harusnya asam, ya kan? Lambung itu wajib asam. Kalau dia keasamannya berkurang disebut basah. Nah, pada saat basah, bakteri jahat yang namanya Helicobacter pylori itu dia merusak dinding lambung. Oh, makanya luka. Nah, kebanyakan orang kalau lagi kena hiperklorida, asam lambungnya naik nih karena stres, banyak pikiran, jadi MAH gitu kan, karena asam lambung berlebih, kan konsumsi apa biasanya? Obat warung. Nah, obat warung itu ternyata yang namanya amonium klorid itu fungsinya menurunkan kadar keasaman lambung. Nah, kalau dia konsumsi amonium klorida atau obat pereda nyeri lambungnya kebanyakan, lambung kita kan jadi basah. Nah, lambung kita jadinya tadi asam jadi basah, ya bakteri yang merusak mukosa lambung itu makin berkembang biak. Jadi makin banyak bolong-bolong di lambung, akibatnya lambung kita makin rusak. Jadi solusinya bagaimana? Coba deh kita kembali pakai suplemen makanan kesehatan yang mampu memperbaiki fungsi lambung dan menetralisir kelebihan asam lambung, juga menetralisir asam lambung yang kurang, yaitu probiotik dan makanan yang kaya dengan enzim. Nah, itu kebetulan ada dalam satu botol yang namanya Ziman. Nah, Ziman ini unik. Ziman dari saripati buah-buahan yang punya manfaat untuk memperkaya bakteri baik sekaligus enzimatis
yang fungsinya memperbaiki koloni bakteri baik dalam tubuh kita di sistem pencernaan, sehingga membantu untuk mengatasi cara bijak bagi mereka yang punya masalah pencernaan, di antaranya sakit MAG, dispepsia, kemudian gastroesophageal reflux disease, kemudian juga tukak lambung, gastritis gitu ya. Itu konsumsi Ziman rutin 5 tetes pagi, siang, sore, malam, antara 4 sampai 5 kali sehari, tapi sekali terapi 5 tetes. Itu biasanya dari bulan ke bulan fungsi lambungnya itu akan membaik, sehingga lama-lama kita punya masalah pencernaan, di antaranya adalah MAH kronis atau dispepsia kronis, itu lama-lama menuju perbaikan dan kesembuhan. Tapi proses, karena tidak ada yang instan pada saat tubuh kita berusaha untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Gitu. Jadi gitu Pak Haris ya. Silahkan konsumsi Ziman seperti direkomendasikan oleh Pak Nyoto tadi, sehari 3 kali, sekali minum 5 tetes. Oke deh, tapi kenapa Ziman ya? Emang apa hebatnya Ziman? Nanti kita akan bahas lebih jauh. Jangan lupa ya 081511103103 dibuka untuk Anda. Ada Mas Semi dan teman-teman lewat Kris Patih. Oh iya. Lagunya ini nyentuh banget loh Pak Nyoto loh. Apa itu, Mbak? Apa tuh? Bila rasaku ini rasamu. Ulala. Dengar baik-baik ya. Ini dia spesial untuk Anda. Kris Patih. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Nggak terasa sudah sampai pada sesi terakhir ya untuk Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Kita masih bahas mengenai bakteri dalam tubuh kita. Jadi sekarang kita tahu ada bakteri baik dan bakteri buruk, di mana punya fungsi ya sangat spesifik bagi tubuh kita. Ibarat kata kalau nggak ada bakteri ya nggak ada kehidupan juga sih sebetulnya ya. Nah, cuman masalahnya jangan sampai yang bakteri buruk itu mendominasi tubuh kita, tetapi lebih banyak pada bakteri-bakteri baiknya. Caranya bagaimana biar kita bisa membantu tumbuh kembangnya bakteri baik itu? Nah, salah satunya dengan meminum Ziman ya, Pak. Oke. Kenapa Ziman? Apa istimewanya dengan Ziman? Ya gini, karena di Ziman ini yang menarik adalah dia itu adalah saripati buah-buahan herbal yang memang di dalamnya sudah ada antibakteri, ada anti jamur, antivirus, tapi bentuknya adalah alami. Jadi sesuatu yang secara alamiah memang sudah tidak bisa diintervensi oleh bakteri jahat. Contoh kalau kita konsumsi madu ya, ini madu. Madu itu bisa basi nggak? Bisa busuk nggak? Bisa berkapang nggak? Kalau asli nggak bisa. Ya? Kenapa? Karena dia sendiri sudah antibakteri, udah anti jamur, udah antivirus, jadi nggak mungkin dia bisa basi. Nah demikian pula Ziman ini kan dia dari fermentasi dari buah-buahan seperti mengkudu, ya kan, yang delima, kemudian juga berbagai macam buah-buahan yang memang sudah ada antibakteri, anti jamur. Jadi memang rasanya asam sekali, rasanya juga membuat tubuh kita itu memperkaya bakteri baik dalam tubuh, memperkaya enzimatis dalam tubuh. Akibatnya tubuh kita punya kekuatan untuk meningkatkan imunitas, meningkatkan keseimbangan dari hormonal, meningkatkan keseimbangan dari regulasi sistem pencernaan. Akibatnya apa? Kita bisa sehat segar bugar kalau pencernaan kita itu memiliki flora dan fauna yang dalam arti adalah bakteri ya, mikroba ini itu seimbang. Itu bisa kita lakukan kalau kita banyak makan saripati buah-buahan segar. Karena kan ada probiotik, ada prebiotik ya. Nah, prebiotik itu adalah serat yang ternyata serat itu sangat dibutuhkan tubuh untuk tumbuh kembang bakteri baik. Jadi kalau orang jarang konsumsi serat, yang akibatnya apa? Itu tadi, jarang konsumsi serat, lebih banyak bakteri buruk yang berkembang biak. Kita konsumsi banyak mengandung antioksidan dan buah-buahan yang mengandung enzimatis, itu yang akan berkembang biak adalah bakteri baik, bukan bakteri buruk. Oleh sebab itu kalau orang yang udah jarang konsumsi makanan yang berserat, makanan yang banyak antioksidan, buah-buahan segar ataupun sayuran segar, itu biasanya kadar tubuhnya cenderung asam. Akibatnya semakin tubuh kita semakin asam, kita lama-lama didaur ulang sama bakteri jahat menjadi debu, alias cepat meninggal. Karena semua sistem kita rusak, banyak sekali penyempitan pembuluh darah, banyak plak, banyak sumbatan, karena banyak sekali
bakteri jahat, bahkan nanti virus-virus itu yang jahat-jahat ya juga masuk, akibatnya tubuh kita juga nanti jadi autoimun, juga lama-lama tubuh kita terserang kanker karena stres sampai ke tingkat seluler, akibatnya penyakitnya banyak. Nah, oleh sebab itu solusinya bagaimana? Kita harus menjaga ekologis bakteri baik dalam tubuh kita nih, sistem ya, komunitas ekologi yang ada, ekosistem yang dalam tubuh kita tuh banyak bakteri baiknya dengan konsumsi ziman rutin, termasuk konsumsi banyak sayur buah-buahan segar, konsumsi air minum yang cukup, serat yang cukup. Akibatnya apa? Kita mampu detoksifikasi semua sampah, karena kalau sampah itu udah kebuang, itu bakteri jahat susah untuk berkembang biak. Dan cara yang paling bijak sebenarnya untuk sehat itu adalah kita menciptakan ekosistem bakteri baik lebih banyak daripada bakteri yang tidak baik. Jangan kita hanya menggantungkan antibiotik, karena masalahnya kalau kita konsumsi antibiotik apabila kita terserang infeksi akibat bakteri jahat gitu ya. Contoh, saya terkena virus ya, membuat kita diare ataupun demam ataupun pneumonia. Kita konsumsi antibiotik itu yang dibunuh bukan bakteri jahat saja, bakteri baiknya juga dibunuh. Jadi dia nggak peduli ya mau bakteri yang mana, pokoknya bunuh aja bakteri ya. Semuanya. Dan yang menarik adalah kalau kita nggak tuntas konsumsi antibiotik, nanti dosisnya mesti nambah karena mesti resisten. Sampai kapan kita berperang dengan bakteri jahat dengan menggunakan antibiotik yang malah memperburuk kondisi keseimbangan bakteri baik dalam tubuh kita gitu. Oke, jadi begitu ya. Makanya sekarang kita sudah paham, kita bisa mengatur bagaimana pola makan yang bisa menunjang ekosistem bakteri baik, juga dengan menambahkan suplemen Ziman karena ini sangat positif ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, bisa bikin kita jadi semakin paham dan makin sehat pastinya. Ya sudah banyak kita mesti pamit ya. Nana, kita pamit. Ketemu lagi nanti minggu depan ya. Saya Nina Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam sehat awet muda bersama Ziman. Dah.